Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Despin Surpita dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Anggraini dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Meika Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. akan menyajikan video dengan judul materi Katabolisme asam lemak, energi katabolisme. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu mahasiswa mampu mengkombinasikan jalur metabolisme karbohidrat, lipid, protein ke siklus TCA dan siklus urea. Prosedur proyek. Yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai katabolisme asam lemak. Yang kedua, jelaskan materi tersebut. Yang ketiga, rekam dan edit video dengan semenarik mungkin. Lipida adalah segolongan senyawa yang berasal dari makhluk hidup, relatif tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam zat-zat larut non-polar, berlainan dengan karbohidrat dan protein, yang masing-masing memiliki struktur dasar yang sama. Lipida terdiri atas bermacam-macam senyawa heterogen dengan struktur yang berbeda, satu dengan yang lain. Tiap-tiap jenis lipida dapat mempunyai fungsi sendiri dalam tubuh, seperti sebagai sumber energi. Sejumlah besar energi dapat dihasilkan dan dioksidasi asam-asam lemak dalam tubuh. Selanjutnya, sebagai bahan cadangan penghasil energi. Contoh makanan dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung lipid adalah ikan dan alpukat. Asam palmitat merupakan salah satu jenis asam lemak jenuh yang memiliki jumlah atom C genap. Nah, proses oksidasi asam palmitat terdiri dari 3 tahapan. Berikut ini adalah gambar tahapan proses oksidasi asam palmitat. Untuk tahap yang pertama, asam palmitat yang mengandung 16 atom C akan melalui proses beta oksidasi dalam 7 siklus yang menghasilkan 8 residu asetil dalam bentuk asetil koenzim A. Untuk reaksi beta oksidasi itu sendiri berlangsung dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama dehidrogenasi 1, yang kedua hidratasi, yang ketiga dehidrogenasi 2, dan yang keempat tiolasi. Nah, berikut ini adalah gambar tahapan dari beta oksidasi. Yang pertama dehidrogenasi 1, yaitu dehidrogenasi asam lemak koenzim A yang sudah berada di dalam mitokondria oleh enzim asil koenzim dehidrogenase yang menghasilkan senyawa enyl koenzim A. Pada reaksi ini, FAD yang bertindak sebagai koenzim direduksi menjadi FADH2 dengan mekanisme fosforilasi bersifat oksidasi melalui rantai pernapasan. Suatu molekul FADH2 dapat menghasilkan 2 molekul ATP. 2. Hidratasi, yaitu ikatan rangka pada enyl koenzim A dihidratasi menjadi 3 hidroksiasil koenzim A oleh enzim enyl koenzim A hidratase. 3. Dehidrogenase 2, yaitu dehidrogenase 3 hidroksiasil koenzim A oleh enzim beta hidroksiasil koenzim A dehidrogenase dengan NAD+ sebagai koenzimnya menjadi beta ketoasil koenzim A. NADH yang terbentuk dari NAD+ dapat dioksidasi kembali melalui mekanisme fosforilasi oksidatif yang dirangkai dengan rantai pernapasan menghasilkan 3 molekul ATP. 4. Pemecahan molekul dengan enzim beta ketoasil koenzim A tiolase. Pada reaksi ini, 1 molekul ketoasil koenzim A menghasilkan 1 molekul asetil koenzim A dan sisa rantai asam lemak dalam bentuk koenzim A-nya, yang mempunyai rantai 2 atom karbon lebih pendek dari semula. Selanjutnya, untuk tahap kedua oksidasi asam palmitat, setiap asetil koenzim A dioksidasi menghasilkan 2 CO2 dan 8 elektron dalam siklus TCA. Dan yang terakhir, tahap oksidasi asam palmitat yaitu
elektron yang dihasilkan dari tahap 1 dan tahap 2 akan masuk ke rantai respirasi mitokondria dengan menghasilkan energi untuk sintesis ATP melalui fosforilasi oksidatif. Berikut kalkulasi energi yang dihasilkan dari proses oksidasi asam palmitat, di mana dihasilkan 7 FADH2, 7 NADH, dan 8 asetil koenzim A, sehingga jumlah ATP yang dihasilkan yaitu totalnya 131 ATP. Berikut ini merupakan reaksi katabolisme dari proses oksidasi asam palmitat. Karena pada proses aktivasi dibutuhkan 1 ATP, maka reaksinya menjadi seperti berikut. Salah satu contoh asam lemak tak jenuh di alam yaitu asam oleat yang mempunyai ikatan rangkap pada konfigurasi cis. Karena pada beta oksidasi, enzimnya spesifik untuk enoil koenzim A dengan konfigurasi trans. Maka, diperlukan enzim enoil koenzim A isomerase untuk mengubah konfigurasi cis menjadi trans. Adapun mekanisme oksidasi asam lemak tak jenuh berlangsung sama seperti beta oksidasi untuk asam lemak jenuh. Karena terdapat satu ikatan tak jenuh, maka dalam proses degradasinya, asam lemak tak jenuh mengalami satu mekanisme reaksi tambahan, yaitu reaksi isomerisasi bentuk cis ke trans yang dikatalis oleh enzim enoil koenzim A isomerase. Pada asam lemak tak jenuh ada siklus beta oksidasi yang tidak melalui reaksi dehidrogenasi 1 yang menghasilkan FADH2, yaitu pada pemotongan 2C yang mengandung ikatan rangkap. Dengan demikian, jumlah ATP yang dihasilkan pada beta oksidasi asam lemak tak jenuh lebih sedikit bila dibandingkan jumlah ATP yang dihasilkan oleh beta oksidasi asam lemak jenuh dengan jumlah atom C yang sama. Degradasi asam lemak terjadi di mitokondria dalam beberapa tahap. Nah, tahap yang pertama yaitu aktivitas asam lemak di sitoplasma. Asam lemak difosforilasi dengan menggunakan satu molekul ATP dan diaktifkan dengan asetil koenzim A menghasilkan asam lemak koenzim A, AMP, dan pirofosfat inorganik. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap kedua. Tahap kedua ini yaitu pengangkutan asam lemak koenzim A dari sitoplasma ke mitokondria dengan bantuan molekul pembawa karnitin yang terdapat dalam membran mitokondria. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap ketiga yaitu tahap reaksi beta oksidasi. Reaksi beta oksidasi ini berlangsung dalam 4 tahap, yaitu yang pertama ada dehidrogenasi 1, yang kedua ada hidratasi, yang ketiga ada hidrogenasi 2, dan yang keempat ada tiolasi atau tahap pemotongan. Proses degradasi asam lemak selanjutnya adalah pengulangan mekanisme beta oksidasi secara berurutan sampai panjang rantai sama lemak tersebut habis dipecah menjadi molekul asetil KOA. Dengan demikian, satu molekul asam miristat C14 menghasilkan 7 molekul asetil KOA C2 dengan melalui 6 kali reaksi beta oksidasi. Jika asam palmiat C16 yang mengalami proses degradasi lemak terutama beta oksidasi, maka akan menghasilkan 8 molekul asetil KOA dengan melalui 7 kali tahap reaksi beta oksidasi. Setelah tahap beta oksidasi menghasilkan asetil KOA, akan diteruskan melalui reaksi siklus asam sitrat, yaitu siklus Krebs. Berikut adalah tahapan dari siklus Krebs. Yang pertama adalah asetil KOA akan berikatan dengan oksaloasetat dengan bantuan enzim sitrat sintase. Setelah itu, melepaskan KOASH dan membentuk sitrat. Yang kedua, sitrat mengalami proses dehidrasi, artinya melepaskan air dengan bantuan enzim akonitase, membentuk cis akonitat, dan cis akonitase mengalami hidrasi, membentuk isositrat. Yang ketiga, isositrat dengan bantuan enzim isositrat dehidrogenase melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH, serta terbentuklah alfa-ketoglutarat. Yang keempat, alfa-ketoglutarat
dengan bantuan enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase kompleks berikatan dengan KOA-SH dan melepaskan CO2 membentuk suksinil KOA. Pada reaksi ini menghasilkan NADH. Yang kelima, suksinil KOA menghasilkan GTP dan GDP ditransfer fosfat inorganik dengan bantuan enzim suksinil KOA sintase dan melepaskan KOA-SH sehingga terbentuklah susinat. Yang keenam, susinat didehidrogenase oleh susinat dehidrogenase. Artinya pada tahap ini melepaskan atom hidrogen dan menghasilkan FADH2 serta terbentuk fumarat. Yang ketujuh, fumarat dihidrasi oleh fumarase membentuk malat. Yang kedelapan, malat didehidrogenase melepas atom hidrogen membentuk NADH dan H2O oleh enzim malat dehidrogenase sehingga terbentuk oksaloasetat. Dapat dilihat bahwa setelah asetil KOA diteruskan ke siklus Krebs menghasilkan energi berupa NADH, FADH2, GTP atau ATP, di mana masing-masing energi NADH berjumlah 3, FADH2 berjumlah 1, dan GTP berjumlah 1. Kesimpulan, yang pertama, lipid adalah segolongan senyawa yang berasal dari makhluk hidup yang relatif tidak larut dalam air, akan tetapi larut dalam zat-zat pelarut nonpolar. 2. Reaksi beta oksidasi berlangsung dalam 4 tahap, yaitu dehidrogenasi 1, hidrasi, dehidrogenasi 2, dan tiolasi atau tahap pemotongan. 3. Total energi yang dihasilkan pada oksidasi asam palmitat dan asam linoleat berturut-turut sebesar 130 ATP dan 147 ATP. 4. Katabolisme asam lemak berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu tahap aktivasi, tahap pengangkutan lemak, asil koenzim A dari sitosol menuju matriks mitokondria, tahap beta oksidasi, dan tahap siklus Krebs. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.